Faslun wa'lam anna al-adhana wal iqamata sunnatani 'indana 'ala al-madhhab as-sahih al-muhtari. Belum pasal inggal. Ketahuilah bahwasanya hukumnya azan, hukumnya iqamah, tiang azan, tiang iqamah ngomati niku hukumi kali-kali sunnah. Miturut mazhab Syafi'i kados ingkang dipun dawuhaken kalian Al-Imam An-Nawawi. Menurut kami, menurut mazhab kami, hukum azan, hukum iqamah niku kali-kali sunnah. Tapi terdiri wonten 3 pendapat nggih. Tapi saking 3 pendapat iki, pendapat ingkang dipun pilih kalian Al-Imam Nawawi niku hukumnya sunnah. Sawa'un fi dzalika adzanul jum'ati wa ghairiha. Baik ada kalanya azannya atau iqamah itu adalah azan yang ada di Jumat maupun azan selain Jumat. Azan penjumatan niku sunnah. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, pendapat ingkang dipun pundhut kalian Al-Imam An-Nawawi. Wa qala ba'du ashabina, menurut pendapat kedua, sebagian ulama kami mengatakan huma fardu kifayatin. Ingkang naminipun azan dan iqamah hukumipun fardu kifayah. Fardu kifayah jikalau dalam satu daerah sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban dari orang lain. Wa qala ba'du, pendapat ketiga sebagian ulama mengatakan huma fardu kifayatin fil jum'ah duna ghairiha. Hukumnya fardu kifayah jikalau itu azan Jumat dan iqamah yang ada di Jumat. Selain azan Jumat, hukumnya berarti sunnah. Nah, ini wonten 3 pendapat. Mazhab sahih yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, hukumnya azan dan iqamah itu sunnah. Pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, hukumipun fardu kifayah. Terus pendapat ketiga, pokoknya sakli tuni ingkang naminipun azan Jumat niku sunnah, menawi azan Jumat lan iqamah berarti fardu kifayah. Ibaratkan Al-Imam An-Nawawi bahas faikulna fardu kifayatin, jikalau kami mengatakan bahwasanya azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah, falau tarakahu ahlul balad au mahallatin qutila ala tarki, maka penduduk daerah, penduduk negeri atau penduduk sebuah daerah, mereka akan diperangi oleh imam karena meninggalkan azannya tersebut. Teng desa mboten wonten sing azan. Wa ikulna, jikalau kami mengatakan sunnah, hukumnya sunnah, lam yuqatalu ala madhhab sahih al-muhtari, maka mereka tidak diperangi menurut mazhab yang sahih yang dipilih. Kama la yuqataluna ala sunnati zuhri wa shibha, sebagaimana mereka pun tidak diperangi karena meninggalkan sunnah zuhur wa shibha dan sesamanya. Wa qala ba'du ashabina, ada yang mengatakan yuqataluna li'annahu syi'arun zahir, ada yang mengatakan mereka akan diperangi. Maksudipun apa? Kedah wonten tiyang ingkang azan, meskipun sunnah tapi syiar azan itu syiarun zahir, yang lebih menampakkan bahwa di situ akan adanya sebuah jamaah. Niki syiar tondo tener-tener agama ingkang kados dipun syiaraken. Kok mboten wonten niku yuqataluna, jikalau di situ ada imam, di situ ada yang namanya pemerintahannya menjalankan syariat Islam, maka mereka pun berhak untuk diperangi. Intinipun hukumipun azan iqamah miturut mazhab sahih yang diambil oleh Al-Imam Nawawi, hukumipun sunnah. Pendapat kedua, hukumipun fardu kifayah.
Pendapat ketiga, hukumipun fardu kifayah seumpami sholat Jumat. Saat itu nih berarti sunnah. Konsekuensinya jikalau mengatakan azan dan iqamah itu adalah fardu kifayah, berarti imam ketika melihat ada sebuah daerah yang tidak ada orang yang azan berhak untuk memeranginya. Maksudnya pun dielingi riyin saderenge di Israel nopo niku nggih diperangi, tapi dipun elingaken tibano berarti elingne kok boten wonten sing azan, dielingne boten wonten sing azan, maka imam berhak menyerang atau istilahnya bendera kersane wong-wong niku sadar, entah mungkin ditangkep nopo pripun, pokoknya kalian imam mungkin bakalan yuqataluna, mereka akan diperangi. Kemudian seandainya kita mengatakan sunnah, maka tidak perlu seperti halnya ketika seseorang atau dalam satu daerah boten-boten sing nglakoni sholat sunnah zuhur, entah niku ba'diyah napa qobliyah, nggih boten napa-napa. Tapi wonten ingkang nyebutaken seumpami niku syiar zahir niku harus dilakukan. Tapi pendapat ingkang pertama niku hukumipun sunnah. Menawi perkara niku sunnah, maka tidak berhak bagi seorang imam pemimpin untuk menyerang atau untuk menangkap sebuah warga, sekelompok warga di kampung yang di situ tidak ada azan maupun tidak ada iqamah. Seperti halnya juga disebutkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah perkara yang wajib, yang perkara wajib itu tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka hukum perkara itu menjadi wajib. Terus pripun? Kok iso azan kalian iqamah niku hukumnya sunnah, padahal perantara dari sholat jamaah. Sholat jamaah didirikan itu hukumnya fardu kifayah. Dipun jawab, padahal ini Al-Imam An-Nawawi nyebutaken azan iqamah sunnah, jamaah fardu kifayah. Dipun jawab kalian Asy-Syarih ingkang ngarang syarah saking kitab Al-Azhar An-Nawawi, dipun sebutaken wa yuraddu biman'i kaunihima wasilatan li'adami tawaqqufiha 'alaihima. Intinipun ingkang naminipun jamaah itu tidak tergantung dengan adanya azan dan iqamah. Seumpami boten-boten azan lan iqamah, jamaah pun tetap saged sah-sah mawon. Nah niki maksudipun. Nah, terus intine biasanya lil wasail hukmul maqasid, perantara hukumnya itu mengikuti tujuan tersebut. Tapi kenapa azan dan iqamah yang menjadi wasilah dari terlaksananya fardu kifayah berupa sholat jamaah, hukumnya kok sunnah? Keranten ingkang naminipun sholat jamaah sakjane adanya terlaksananya sholat jamaah tidak tergantung dengan azan lan iqamah.